Sedot lelaki itu. Begitulah. Sejak itu aku menjadi satu dengan siluman ular itu. Aku berada di dalam tubuhnya. Ketika aku sesambat kepada dewa, memohon agar aku bisa keluar, ku dengar suara dewa menjawab bahwa aku hanya akan bisa kembali seperti semula kalau ada pendekar wanita bernama Lokahita yang punya anak berusir-usir 6. Maka pendekar wanita itulah yang mampu membunuh ular siluman itu. Dewa menyebut nama dan menyebut anak dengan usir-usir 6, Ki. Iya, itulah sebabnya. Setiap aku ketemu dengan pendekar wanita, aku menggunakan nafsu dan tenaga ular itu untuk langsung menyerang pendekar wanita yang aku jumpai. Tapi selalu saja pendekar wanita itu kalah dan akhirnya menjadi mangsa ular siluman itu. Ini semua berjalan bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Akhirnya aku menemukan seorang pendekar wanita. Kamulah orangnya, Lokahita. Kamulah pendekar wanita yang punya anak berusir-usir 6 itu. Jadi karena itu, Ki Karkasa mengenal namaku. Iya. Kalau begitu, mari kita panjatkan syukur kepada dewa karena sabda dewa terbukti nyata. Ini memang saat tepat untuk bersyukur. Tapi aku akan sangat bersyukur kalau aku sudah menepati sabda dewa. Menepati sabda dewa? Iya. Menepati sabda dewa yang mana? Apakah kematian siluman itu dan kemunculan Aki sendiri masih belum melengkapi sabda dewa? Hanya kematian yang akan melengkapi sabda dewa. Kematian, Ki? Tugaskan aku merebut kembali usir-usir 6 anakmu dari tangan penculiknya. Karena di sanalah aku akan mati dengan sempurna setelah aku kembali menyerahkan anakmu. Penculiknya sudah mani. Kakeknya sendiri, Ki. Aku sudah tahu. Karena itulah sabda dewa. Sini. Jangan sampai terlambat. Kita harus segera memberitahu Guru Sudamani. Iya. Cepat. Ayo. Jadi inilah sebabnya Sang Hyang Batara Bayu menuntun saya agar melewati jalan ini. Ya. Dewa sudah mengatur segala-galanya. Termasuk memberi jalan padaku untuk menebus dosa-dosaku. Terima kasih.
berhenti. Jual orang kaya. Kain Gusti, ada orang kaya. Kuncinya bagus Gusti. Kainnya Gusti. Nanasnya Den Ayu. Beli Gusti. Nanasnya manis. Berapa ini? Murah Gusti. Den Ayu. Patung, coba aku lihat di sini. Ayo Gusti. Nanasnya manis Den Ayu. Iya. Maaf ya, saya mau lihat patung. Mungkin lain kali, ya. Maaf ya. Baik Gusti. Naik, Ki. Baik, Gusti. Duduk, Ki Parosa. Baik, Gusti Ayu. Kusir, jalan. Ki Parusa, orang-orangmu tidak bisa diandalkan. Baik Bulak Ombo yang mencegat Angling Kusuma langsung, maupun berandal Muko-Muko yang mencegat Yunda Sekarwangi. Semuanya gagal. Mohon maafkan saya, Gusti. Sudah menjadi kesepakatan kita. Sebagai pamong dan guru putraku Danurwenda, kamu harus ikut berupaya agar Danurwenda menjadi pewaris tahta Malwapati. Mengerti? Mengerti, Gusti Ayu. Nah, tentu Ki Parusa tahu. Jabatan apa kira-kira yang akan Ki Parusa terima dari Raja Malwapati Danurwenda? Iya, saya mengerti, Gusti Ayu. Untuk itu, saya tidak ingin kegagalan terulang. Tolong cari celah. Cari bagaimana menyingkirkan Pangeran Angling Kusuma dari tahta. Akan saya coba lagi, Gusti Ayu. Akan saya pilih orang-orang terbaik saya. Saya masih punya berandal Mukoludiro dan Kumbokiro. Kalau masih gagal juga, saya sendiri yang akan turun tangan. Bagus, Ki Parusa. Segera laksanakan. Saya pamit, Gusti. Kusir, jalan. Ada yang kurang. Mana Dinda Dewi Sukesi? Kanda, perlu mengutus Dayang untuk menjemputnya, Kanda? Tidak. Tidak. Tidak perlu. Romo Prabu, apa perlu saya menjemputnya? Tidak usah, Danurwenda. Biar saja. Pasti bundamu menyusul. Iya. Mari, silakan. Biar aku saja. Iya, Gusti. Kanda, Dinda Sukesi. Dinda. Dinda. Dinda Sukesi. Dinda. Dinda Sukesi.
Dari mana, Dinda? Tidak ada pasawanan, Kanda? Ada, tapi Kembul Bujono. Makan siang tidak lengkap tanpa Dinda. Membuat Kanda bertanya-tanya. Kalau mengenai itu, maafkan Dinda. Patung burung dan kerajinan gerabah itulah yang membuat Dinda menjadi lupa waktu. Oh, Dinda Sukesi. hanya untuk membeli barang. 3 sekali Dinda menipu Kanda Prabu dengan patung burung dan gerabah yang Dinda bawa. Iya, ya sudah. Tapi lain kali, jangan. Jangan tinggalkan saat Kembul Bujono. Itu saat paling baik untuk kebersamaan kita. Tidak akan terjadi lagi, Kanda Prabu. Baik, Kanda Kestingga. Upadi, Iya, Gusti. sini. Maaf, Gusti. Ini mau dibawa kemana, Gusti Ayu? Bawa pulang saja. Dibawa pulang. Iya, sudah bawa sana. Terima kasih, Gusti Ayu. Iya. Tunggu. Ini sekalian. Ini juga. Iya, Terima kasih, Gusti. ya sudah. Apa yang telah Dinda lakukan di luar sana? Apa Dinda pikir Dinda akan diam saja? Tidak. Aku harus mencari tahu. Harus mencari tahu. Ada 2 cabang, ke kanan dan ke kiri. Menurut Dewa, lanjutkan perjalananmu sesuai dengan suara hati. Ya. 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 Tuan Singa Mandala, Ramaja Gandhi ada di sini, Tuan. Ternyata benar, dia masih di dalam gua. Ikat dia. Siapa kalian? Ikat dia, jangan sampai lepas. Bukankah itu suara? Suara. Kelihatannya ini yang menyebabkan aku sampai ke sini. Jangan bengong, ikat dia. Ayo. Jangan. Jangan. Tangkap dia.
membawa saya kabur. Sudah Wirat mengeluarkan renggah gunungnya, Tuan Singa Mandala. Saya tidak ingin Tuan celaka. Tapi saya yakin kalau... Nehi. Biar bagaimanapun Tuan lebih baik mundur. Percuma saya menemukan Ramaja Gandhi kalau akhirnya terlepas lagi. Sudahlah. Lupakan saja Ramaja Gandhi. Kenapa? Karena darah naga Wisanala sudah tidak ada lagi padanya. Darah naga Wisanala sudah tidak ada lagi padanya. Ya, karena naga Wisang Seraya telah menyedot darah naga Wisanala yang ada dalam tubuh Ramaja Gandhi. Artinya? Ya, penyatuan darah naga Wisanala dengan darah Ramaja Gandhi yang telah saya lakukan dengan susah payah gagal. Gagal? Ya, Kenapa? berarti darah Ramaja Gandhi sudah tidak terpengaruh lagi. Dia telah terbebas dari sifat jahat naga Wisanala. Adi Singa Maruta akan kecewa mendengar berita ini, Tuan Bahadur. Ya, itulah. Kalau Dewa sudah ikut campur. Paman. Kita istirahat dulu di sini. Raden, tolong katakan, apa yang membuat Raden selemah ini? Entahlah, Paman Wirat. Tapi, ini terjadi setelah perkelahian saya dengan naga Wisang Seraya. Kalau begitu, naga Wisang Seraya telah menghisap darah Raden. Telah... Sepertinya, itulah yang terjadi, Paman Wirat. Setelah saya kehilangan banyak darah, saya... Ya, Raden kelihatan sangat pucat. Raden sepertinya tidak berdarah sama sekali. Iya. Untung saja Paman Wirat datang tepat pada waktunya. Terima kasih, Paman Wirat. Kalau tidak, pasti saya sudah mati. Itu semua karena campur tangan dewa. Sang Marsi. Mari Senopati. Sembah hamba Sang Marsi. Untuk penyembuhan selanjutnya, ada pada gurumu, Begawan Sidik Mulia. Pulanglah ke Kepatihan, karena beliau menunggu di sana. Baik, Sang Marsi. Jagalah dia baik-baik. Baik, Sang Marsi. Mari, Raden. Iya, tidak usah, Pak.
Gendrawani, bagaimana? Kita keluarkan Ompak Reto dari meriam? Iya, Bopo. Buat apa dia kita kurung di dalam? Nanti kalau ada yang disedot lagi, apa tidak akan terjadi sesuatu di dalam meriam penyedot ini, Bopo? Apakah kamu tidak takut terjadi sesuatu kalau dia dikeluarkan? Kita sedot lagi, Bopo. Kalau lelaki perusuh ini berani macam-macam. Paling tidak untuk memperlancar ilmuku terhadap meriam penyedot ini. Bagaimana, Bopo? Ya, kalau itu maumu, kita keluarkan. Iblis sapu jagat. Iblis sapu jagat. Keluarkan lelaki itu. Keluarkan lelaki itu. Cepat. Cepat. Iblis sapu jagat. Cepat. Apa ini? Apa yang terjadi? Apa yang akan kalian lakukan padaku? Siapa kamu? Apa yang akan kau lakukan padaku? Lepaskan aku! Apa yang telah kalian lakukan padaku? Lepaskan aku! Lepaskan. Lepaskan! Lepaskan! Lepaskan aku! Maksudmu lepaskan apa? Lepaskan aku dari rantai ini! Manis sekali. Manis sekali. Bopo, Ya, melepaskan dia. Itukah yang harus kita lakukan? Bopo pikir, masukkan saja dia kembali ke dalam meriam penyedot. Biar dia membeku di dalam. Jangan! Iya. Bagus, Bopo. Ampun! Ampun! Jangan! Ampun! Kamu perusuh. Kamu sudah membuat onar. Haruskah pecundang seperti kamu diampuni? Tidak. Gendrawani, Iya, Bopo. kembalikan ia ke dalam meriam penyedot. Aku tidak suka melihat tampangnya. Aku muak. Iya. Baik, Bopo. Tidak. Jangan, Nyi Ratu. Jangan. Kasihani saya, Nyi Ratu. Kenapa aku harus mengasihani kamu? Saya masih ingin hidup, Nyi Ratu. Masih ingin hidup? Saya bersedia mengabdi pada Nyi Ratu. Asal saya diberi hidup. Bopo, kelihatannya dia mulai menyerah, Bopo. Jangan senang dulu. Kita harus melihat bukti bahwa dia benar-benar menyerah dan tunduk pada kita. Caranya, Bopo? Tawarkan apa yang kau inginkan. Baik. Baik, Bopo. Kamu akan aku beri hidup. Tapi, maukah kamu bekerja untukku? Tentu saya mau. Tapi bagaimana saya bisa bekerja untuk Nyi Ratu kalau tangan saya masih terikat? Ratu Gendrawani akan melepas rantaimu kalau kau berjanji benar-benar akan mengabdi.
Saya berjanji. Saya berjanji. Lepaskan rantainya, Gendrawani. Melepas rantainya, Bopo. Ya. Apa itu tidak berbahaya, Bopo? Untuk membuktikan kesungguhannya. Sekaligus membuktikan kekuatan kita. Lakukan. Untuk membuktikan kesungguhannya dan kekuatan kita, Bopo. Ya, lakukan saja. Nanti kau mengerti. Baik, Bopo. Iblis sapu jagat, lepaskan rantai pengikat itu. Lepaskan. Cepat. Kamu sudah bebas. Ayo sembah Ratu. Dan nyatakan sumpah setiamu. Tidak. Saya tidak akan menyembah. Apalagi sumpah setia. Bagaimana, Bopo? Cepat sedot dia. Tunjukkan bahwa dia bukan apa-apa. Ayo. Iblis sapu jagat, sedot dia. Tidak. Sedot. Aku akan melawanmu. Ya. 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 Kenapa aku harus kembali kemari? Dasar bandar. Rasakan ini. Inilah yang Bopo maksud. Dengan kesungguhan darinya dan bukti kekuatan kita. Maksud Bopo? Dengan begini, kita bisa membuktikan ketidaksungguhan dia. Tetapi kita berhasil membuktikan kekuatan meriam penyedot kita yang tidak bisa diajak main-main. Bopo benar. Saya tahu maksud Bopo. Nyi Ratu, ampuni saya, Nyi Ratu. Nah, dengar itu Gendrawani. Tawananmu berteriak-teriak minta ampun. Iya. Maafkan saya, Nyi Ratu. Ampuni saya. Maafkan saya, Bopo yang terhormat. Ampuni saya. Bagaimana, Bopo? Apa yang harus kita lakukan, Bopo? Keluarkan dia. Tantang dengan tawaran yang sama. Kalau bikin ulah lagi, masukkan kembali ke meriam penyedot. Habis perkara. Baik, Bopo. Ya. Hei, yang ada di dalam perut meriam. Iya, Nyi Ratu. Kamu masih bisa aku ampuni. Kamu akan aku keluarkan, tapi asal kamu mau berjanji. Iya, saya berjanji, Nyi Ratu. Saya akan bersungguh-sungguh untuk mentaati segala perintah Nyi Ratu.
Saya tidak akan macam-macam lagi, Ni Ratu. Bagus. Bersiaplah. Kamu akan aku keluarkan. Terima kasih, Ni Ratu. Ingat, Hanusara. Guru. Terus pulang. Dan jangan kemana-mana. Jangan tertarik apapun yang kamu lihat. Kamu harus terus ke Gunung Kelut. Iya, Guru. Kamu baru sembuh. Tapi yang jelas, kamu harus pulang. Aku tidak mau Hanu bawa ke sini. Saya mengerti, Guru. Ya, pulanglah. Saya mohon pamit, Guru. Ya, hati-hati. Siapa itu? Bagaimana ini? Kenapa tidak bisa dikendalikan? Itu rupa Kenca. Mengapa ia berada di kendaraan besar angin? Bagaimana mengendalikannya? Bagaimana? Apa yang sedang ia lakukan? Prajurit besar angin. Ini jelas pengejaran. Mereka mengejar rupa Kenca. Ya. Itu dia! Ayo tangkap! Ingat, kita harus menangkap Pak Kenca hidup-hidup. Ayo turun. Hei, tenang, tenang. Ya, jangan tanya kenapa kamu tolong. Kita harus cepat pergi dari tempat ini.